Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh kasus nyata pelanggaran hak dan kewajiban di Indonesia, yaitu kasus Marsina pada 1993. Pelanggaran hak buruh dan HAM. Latar belakang kasus. Pada awal tahun 1990-an, kondisi tenaga kerjaan di Indonesia masih sangat lemah, terutama dalam perlindungan hak buruh. Banyak perusahaan menjalankan aturan pemerintah tentang upah minimum, jam kerja, dan hak berserikat. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah kasus Marsina, seorang buruh perempuan di PT Catur Putra Surya Sidoarjo, Jawa Timur. Marsina bekerja sebagai buruh pabrik dan aktif memperjuangkan hak-hak buruh, terutama terkait kenaikan upah minimum regional yang saat itu telah ditetapkan pemerintah, namun dijalankan oleh perusahaan sebagai warga negara, namun tidak dijalankan oleh perusahaan. Sebagai warga negara dan buruh, Marsina memiliki hak untuk mendapatkan upah yang layak, menyampaikan pendapat berserikat, dan memperjuangkan kesejahteraan. Sementara itu, perusahaan dan negara memiliki kewajiban untuk yang pertama itu mematuhi peraturan, mematuhi peraturan ketenagakerjaan, yang kedua melindungi hak dan keselamatan pekerja, yang ketiga menegakkan hukum secara adil. Poin yang kedua itu kronologi singkat kejadian. Nah, pada Mei 1993, buruh PT Catur Putra Surya melakukan aksi protes karena perusahaan tidak menerapkan kenaikan upah sesuai kebijakan pemerintah. Marsina termasuk buruh yang aktif menyuarakan tuntutan tersebut. Setelah aksi tersebut, beberapa buruh dipanggil dan ditekan agar menghentikan protes. Marsina menolak tekanan tersebut dan tetap memperjuangkan hak buruh. Beberapa hari kemudian, Marsina menghilang. Pada 8 Mei 1993, ia ditemukan meninggal dunia. Kejadian ini menggemparkan masyarakat dan memunculkan dugaan kuat adanya kekerasan terhadap aktivis buruh. Kasus ini kemudian diproses secara hukum, namun penyelesaiannya tidak tuntas dan hingga kini pelaku utama belum diungkapkan secara jelas. Poin yang ketiga itu bentuk pelanggaran hak dan kewajiban yang ada pada kasus ini. Yang pertama itu pelanggaran hak kasus Marsina. Kasus Marsina menunjukkan adanya pelanggaran hak terhadap beberapa hak dasar. Antara lain, yang pertama itu hak untuk hidup, yang kedua hak memperoleh pekerjaan, dan penghidupan yang layak, yang ketiga hak menyampaikan pendapat dan berserikat, yang keempat hak atas rasa aman dan perlindungan hukum. Selanjutnya itu pelanggaran kewajiban pada kasus Marsina. Selain pelanggaran hak, terdapat pula pelanggaran kewajiban, yaitu yang pertama kewajiban perusahaan untuk mematuhi peraturan upah minimum. Yang kedua, kewajiban negara untuk melindungi warga negara dari
kekerasan. Yang ketiga, kewajiban aparat hukum untuk mengusut kasus secara adil dan transparan. Poin yang keempat itu penyebab terjadinya kasus Marsinah. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus Marsinah antara lain adalah yang pertama, kesetimpangan kekuasaan antara buruh dan perusahaan. Yang kedua, buruh berada pada posisi lemah dan seringkali tidak berani menuntut haknya. Yang ketiga, budaya represif pada masa itu, yaitu kritik, protes dan tuntutan hak sering dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas. Yang keempat itu lemahnya penegakan hukum. Yang kelima, proses hukum tidak berjalan maksimal sehingga pelanggaran hak itu tidak terselesaikan. Yang keenam, kurangnya perlindungan terhadap aktivis buruh. Yang ketujuh, tidak ada sistem perlindungan yang memadai bagi buruh yang memperjuangkan haknya. Poin yang kelima yaitu teman-teman dampak kasus. Kasus Marsinah membawa dampak besar, antara lain meningkatkan perhatian masyarakat terhadap hak buruh dan HAM. Yang kedua, menjadi simbol perjuangan buruh di Indonesia. Yang ketiga, mendorong desakan reformasi hukum ketenaga kerjaan. Yang keempat, menjadi peningkat pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja. Dan poin yang terakhir yaitu teman-teman, kesimpulan. Kasus Marsinah merupakan contoh nyata pelanggaran hak dan kewajiban di Indonesia. Hak buruh sebagai warga negara tidak dilindungi dengan baik. Sementara kewajiban perusahaan dan negara untuk menegakkan hukum tidak dijalankan secara maksimal. Kasus ini menunjukkan bahwa penegakan HAM dan keadilan sosial merupakan hal penting yang harus terus diperjuangkan agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali. Sekian saja penjelasan saya tentang salah satu contoh kasus pelanggaran hak dan kewajiban yang pernah terjadi di Indonesia. Sekian dan terima kasih.